Di TM yang ke-9 ini kita akan belajar mengenai clinical assessment ya. Jadi kemarin kalian sudah belajar antropometri sama biokimia kan ya. Jadi kalau assessment itu ada ABCD. A antropometri, D-nya biokimia, C-nya clinical, D-nya dietary. Jadi biar enak ininya ngafalinnya ya kayak gitu. Nah, sebelum ke assessment, nah kemarin juga kalian sudah ini kan ya pelajari ya mengenai screening. Jadi di rumah sakit ataupun di puskesmas itu ada screeningnya. Jadi sebelum kalian assessment ABCD tadi, nah itu ada screeningnya. Screening itu ada tools-nya. Tools itu maksudnya ada alatnya. Nah, ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk orang dewasa, ada yang untuk ibu hamil, ada yang untuk manula. Nah, itu ada screeningnya. Screening yang sering digunakan itu adalah MST ya. Jadi screening itu kan ini ya, screening itu fungsinya untuk memilah antara orang yang beresiko sama tidak beresiko. Ini fungsi dari screening ya. Kalian belum tahu ya. Nah, di screening itu ada yang sering digunakan tuh metodenya atau toolsnya namanya itu MST, Malnutrition Screening Tools. Karena itu lumayan gampang digunakan di rumah sakit. Jadi MST. Jadi isinya tuh kayak form gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu kalau screening itu. Jadi MST itu untuk orang dewasa. Jadi Malnutrition Screening Tools. Nah, jadi di screening itu kan rumah sakit milih ya metodenya ya, yang gampang atau yang gampang dan cepat. Ada screeningnya yang harus ngukur berat badan, tinggi badan. Ada yang hanya pertanyaannya itu mengenai ini, apa namanya, pertanyaannya tuh apakah Bapak atau Ibu mengalami penurunan berat badannya selama 1 bulan terakhir atau 3 minggu terakhir. Nah, untuk MST ini juga dia pertanyaannya tidak dia lumayan cepat karena memang hanya menanyakan pertanyaan yang bisa dijawab nggak lewat perhitungan, jadi nggak lewat assessment antropometri, jadi cuma tanya ada penurunan berat badan atau tidak. Ada 3 pertanyaan ya kalau salah. Nah, itu yang screening. Jadi kita di sini nanti mempelajari mengenai clinical assessment ya atau penilaian fisik dan klinis. Jadi fisik klinisnya tuh bagaimana? Berarti kalau dilihat dari ini bisa dilihat dari luarannya kan ya, dari luarnya. Fisiknya, klinisnya nanti bisa lewat alat kayak gitu. Misalkan dia apa tekanan darah kayak gitu atau kesadaran GCS-nya berapa kayak gitu. RR-nya, suhunya berapa, kayak gitu. Kalau fisik itu dia secara ini, sign and symptom-nya, kayak gitu. Tanda dan gejalanya. Nah, ini ya. Jadi metode klinis atau pemeriksaan klinis itu didasarkan dari perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi yang dilihat dari jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, mukosa oral, dan lain-lainnya. Jadi misalkan teman-teman nih kekurangan vitamin A, kekurangan vitamin A itu bisa rabun senja seperti itu. Tapi sudah jarang ya sekarang ya kayak gitu kalau rabun senja karena kekurangan vitamin A karena sudah diberikan vitamin A ya pas waktu bayi dan balita. Jadi dihubungkannya itu ketika kalian tidak cukup nih konsumsi makronutrien atau mikronutriennya, nah ini dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang anggota tubuhnya kayak gitu. Kemarin di GDDK juga sudah belajar ya
Misalkan kekurangan energi protein, nah, ini nanti juga kita bahas lagi. Kekurangan protein, nah, nanti dia efeknya ke kulit, ke mata itu bagaimana? Gitu. Itu untuk memudahkan kita, memudahkan tenaga kesehatan juga untuk melihat kira-kira pasiennya atau respondennya ini dia kekurangan makronutrien apa, kayak gitu. Nah, untuk melihat pemeriksaan klinis ini itu bisa lewat dua metodenya ya, medical history atau riwayat medis. Jadi di sini kita bisa lihat catatan perkembangan penyakit si pasien ya, kalau di rumah sakit, kalau di puskesmas juga ada riwayat medisnya ya. Jadi misalkan berapa pas waktu minggu kemarin atau bulan kemarin kayak gitu, ada keluhan apa, kayak gitu. Terus nanti datang lagi ada keluhan apa, kayak gitu. Jadi di sini bisa tahu ya apa namanya perkembangan penyakitnya. Gitu. Terus yang selanjutnya pemeriksaan fisik, jadi melihat dan mengamati sign and symptom. Jadi sign ini dia tanda, symptom itu gejala. Jadi kalau tanda ini tuh yang dilaporkan oleh pemeriksa. Jadi yang dilihat oleh tenaga kesehatannya. Kalau simptom gejalanya itu yang dirasakan oleh si pasiennya, misalkan mual muntah itu kan yang merasakan adalah si pasiennya ya, itu berarti simptom. Sign, nah, sign ini misalkan perutnya busung, terus matanya cekung, nah ini dia sign. Jadi harus bisa membedakan ya sign and symptom. Terus selanjutnya, nah ini kekurangan energi protein ya atau KEP. Kemarin juga sudah dipelajari ya di guru BK ya. Yang pertama marasmus. Jadi kalau kekurangan energi dan protein salah satunya itu dia disebut marasmus. Gitu. Jadi kita bisa melihat tanda klinisnya. Gitu. Jadi secara ini ya. Jadi anaknya ini, jadi secara physical sign-nya, jadi yang kita lihat ya, yang kita pemeriksa lihat itu ya, ini sangat kurus sampai ini tulangnya menonjol, tulang rusuknya itu menonjol. Kulit pantatnya ini juga agak sedikit melonggar ya, kayak gitu. Terus wajah anak ini dia terlihat tua, karena kan memang kekurangan protein kan ya, kayak gitu, kekurangan energi dan kekurangan protein, otomatis dia akan kekurangan jaringan lemak kayak gitu. Terus kita bisa melihat marasmus ini lewat apa? Parameternya tuh BB per U, berat badan per U atau BB per TB. Kalau ini kan IMT ya, BB per TB itu kan ya. Nah, BB per U ini dia interpretasinya apa coba kalau kurang dari min 2 SD? Apa kalau BB per U? Kalau BB per U-nya kurang dari min 2 SD, dia interpretasi keadaan anak balitanya apa? Nggak ada yang jawab. Apa? Normalkah? Atau dia berlebih, overweight, atau obesitas, atau apa? Gitu. Apa ya kalau kurang dari min 2 SD apa? Izin masuk, Bu. Stunting, Bu. Kurang benar. Stunting itu TB per U ya. Tinggi badan per U. Apa yang BB per U? BB per U, kalau dia kurang dari min 2 SD, itu interpretasinya anak ini berarti underweight. Gitu. Kalau BB per TB-nya kurang dari min 2 SD, nah ini wasting. Nah, untuk simptomnya, jadi gejalanya gimana? Anak ini lemah, karena dia kekurangan protein. Kurang energi dan protein, akhirnya dia
rentan terkena infeksi seperti diare kayak gitu. Dia rentan terkena infeksi dan temperatur tubuhnya rendah. Apatis juga ya Kak. Apatis itu karena sakit dan emosinya tidak terkontrol kayak gitu. Nah, anak dengan marasmus ini sering terjadi atau rentan terjadi pada keluarga yang sosial ekonominya, lebih ke ekonominya ya, itu yang low. Jadi dia yang rendah ya. Karena keluarganya tidak bisa mencukupi kebutuhan dari si anak ini. Nah, dia akibatnya variasi makanan yang dikonsumsi juga tidak heterogen kayak gitu ya, tidak bervariasi kayak gitu. Jadi akhirnya kekurangan energi dan protein sering terjadi pada anak usia 6 sampai 18 bulan. Dan dia lebih sering juga ditemukannya ini marasmus ini ketika dia sudah punya adik ya. Gitu. Jadi si balita ini dia itu tidak tercukupi ya kebutuhan asupannya, entah itu dari MPASI-nya karena di atas 6 bulan kan sudah MPASI ya, dan juga dari ASI-nya karena ketika mengandung lagi ya si ibunya, nah ini produksi ASI-nya juga sudah lebih sedikit dibandingkan ketika tidak hamil kayak gitu karena hormonnya sudah berubah ya kayak gitu. Jadi progesteron estrogennya itu dia levelnya istilah itu sudah berubah ya, makanya dia tidak maksimal lagi produksinya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini kwashiorkor. Kalau kwashiorkor ini lebih sering disebut sebagai busung lapar ya. Karena kalau kita lihat ini dia perutnya busung. Kayak gitu. Perutnya busung. Jadi kalau misalkan pakai baju ya, kalau ditimbang berat badannya dengan tinggi badannya bisa jadi hasilnya itu anaknya ini normal. Karena ini dia ditambahi dengan pembengkakan di bagian perutnya ini, di daerah perutnya ini. Nah, pembengkakan ini tuh dia yang ini perut buncitnya ini pembesaran hati ini sampai ke pusat. Karena sel hatinya ini dia terisi oleh lemak. Seperti itu. Nah, ini sama ya kalau simptomnya dia anaknya apatis, rewel, tampak sakit karena memang sakit ya, sama tidak mau makan gitu ya, sering nafsu makannya dia turun. Dan juga moon face, jadi wajahnya terlihat lebih bulat gitu. Rambutnya tipis dan berwarna kemerahan. Ya, terus dia ada bintik-bintik kemerahan ya bercampur bercak di bagian punggung dan pantatnya. Kulitnya kering dan mengelupas. Dan jadi yang seperti saya bilang tadi, ini kalau ditimbang ya, kalau ditimbang BB sama TB-nya, BB per TB-nya ini bisa jadi normal kayak gitu. Nah, makanya untuk mengetahui apakah si anak ini dia gizi buruk atau enggak kayak gitu. Nah, ini perlu dilihat pembengkakannya. Jadi ada penumpukan cairan atau tidak kayak gitu ya di tubuhnya kayak gitu. Nah, ini bisa melalui ini pemeriksaan odem di bagian punggung kakinya. Gitu. Nah, jadi ini ibu jarinya caranya kita melakukannya tuh ibu jari, ini kan ibu jarinya ya. Ini mencet bagian punggung kaki si anak dan didiamkan dalam 2 sampai 3 detik. Terus nanti habis itu dilepaskan. Kalau misalkan dia tadi yang reaksinya misalkan dia cekung ya, cekung kayak gitu bentuknya nggak kayak awal kayak gitu. Nah ini berarti dia odem kayak gitu. Jadi dia tidak balik lagi nih ke posisi awalnya. Jadi ini perlu dicurigai bahwasanya si anak ini memang kekurangan protein seperti itu. Nah, kalau yang ini gabungan ya, marasmus kwashiorkor ya. Jadi dia sangat kurus. Sangat kurus, BB-nya di bawah min 3 SD. Disertai perubahan kulit, jadi kulitnya tadi ada bercak-bercaknya ya.
karena dia memang campuran ya, mix gitu marasmus kwashiorkor. Jadi ada tanda-tandanya itu yang dari marasmus, ada tanda-tandanya dari kwashiorkor kayak gitu. Nah, perubahan kulitnya tadi ya bercak-bercak ya, seperti kwashiorkor tadi di bagian pantat sama punggungnya, rambutnya juga kemerahan, yaitu sama odem. Gitu. Nah, untuk yang kegemukan, yang dia ini ya, yang kwashiorkor tadi kan perutnya ini ya, perutnya busung ya, kayak gitu. Nah, ini dia terdapat gejala odem. Gejala odem. Terus hiperpigmentasi di daerah kuduk ya. Jadi di bawah di daerah kuduk itu di daerah lipatan ini ya, apa namanya? Bawahnya atasnya punggung ya, kayak gitu. Terus di lipatan-lipatan, jadi di sini hiperpigmentasinya itu di lipatan-lipatan ya, kayak gitu. Nah, ini misalkan kalian kalau sering lihat ya orang-orang gemuk itu di daerah leher belakang ya, kuduk itu leher belakang itu dia ada hiperpigmentasi jadi hitam kayak gitu. Ini biasanya karena kegemukannya. Nah, terus dia ada kaki pengkor. Jadi ini saya nggak pakai gambar ya. Jadi kaki pengkor itu kakinya yang telapaknya ya. Nanti kalian coba cari ini deh, gambarnya deh. Kalau kaki pengkor itu bagian kakinya, bukan ini ya, telapak kakinya itu masuk ke dalam kayak gitu. Jadi dia kayak nekuknya ke samping kayak gitu. Terus selanjutnya skoliosis, jadi tulang belakangnya melengkung. Jadi biasanya pundaknya itu tingginya nggak sama rata ya, kayak gitu. Nah, ini bisa mempengaruhi organ dalam ya. Biasanya itu karena memang tulang belakangnya ini melengkung, jadinya dia mempengaruhi organ dalam kayak gitu. Terus dia apa namanya? Ciri-ciri yang lainnya tuh anak berpayudara lebih besar, nafsu makannya itu berlebihan, sama dia mengalami gangguan pernafasan karena kegemukan ini. Gitu. Jadi dia nafasnya pendek, batuk, menging, sama dia tidak mau beraktivitas ya, karena memang dia gemuk ya. Terus dia kalau beraktivitas dia nanti terengah-engah kayak gitu. Akhirnya dia tidak mau beraktivitas kayak gitu. Terus selanjutnya, jadi ini pemeriksaan fisik klinis. Kalau yang anemia tadi marasmus kwashiorkor sudah, kegemukan sudah kayak gitu. Tadi yang di sini tuh maksudnya beda ya. Ini saya salah sebenarnya jadiin satu ya. Jadi marasmus itu cuma marasmus kwashiorkor tuh ini ya. Ini kegemukannya dia beda-beda lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan si pasiennya ini anemia, nah ini apa yang harus kita lihat nih dari fisik klinisnya. Nah, kalau hemoglobin itu kan ini ya biokimianya ya. Oh, biokimianya dia lebih rendah dari normal, kurang dari 12. Jadi kurang dari 12, ada yang kurang dari 11 ya. Jadi kalau kurang dari 12 itu adalah ibu hamil. Kalau kurang dari 11 itu wanita usia subur ya atau remaja kayak gitu. Ini dia biokimia kayak gitu. Nah, gejalanya atau sign and symptomnya, nah ini bisa lihat dari sini. Dia 5L, lesu, letih, lemah, lelah, sama dia nggak mau, dia sering lupa juga karena dia lelah sama lunglai kayak gitu kan ya. Disertai sakit kepala dan pusing kayak gitu. Jadi kemarin kalau nggak salah pernah ada yang tanya ya, serupa di kelas ini atau kelas lainnya, bedanya anemia sama tekanan darah rendah itu gimana kayak gitu. Jelas beda ya, pemeriksaannya pun dia juga beda. Kalau tekanan darah itu kan berarti dia tensinya ya, kayak gitu. Tensinya rendah, kayak gitu. Kalau anemia, dia berarti HB-nya atau hemoglobinnya dia rendah. Gitu. Walaupun memang dari gejalanya tuh hampir sama ya, yang kepala pusing, terus dia jadi lesu, letih, kayak gitu, mata berkunang-kunang, kayak gitu. Itu hampir sama, kayak gitu. Nah, ini
Jadi nanti perlu dicurigai ya. Jadi anemia itu juga ada anemia akut sama anemia kronis ya, kayak gitu. Jadi mesti dia konsumsi suplemen karena memang kalau dari makanan biasanya kurang ya kalau memang tidak terjaga sumber-sumber makanannya. Penyebab anemia ada beberapa. Nah, ini kita ulangi lagi ya. Ada defisiensi zat gizi besi ya, ada pendarahan, ada hemolitik. Kalau penyebab anemia dari zat gizi besi, gitu, karena dia rendahnya asupan protein. Jadi dia rendah asupan protein hewani dan nabati. Karena memang zat besi itu kan berasal dari protein ya. Nah, lebih tinggi itu dia berasal dari protein hewani. Jadi bioavailabilitasnya atau penyerapannya itu dia lebih tinggi pada protein hewani dibandingkan dari protein nabati. Seperti itu. Nah, jadi apa ya? Jadi kalau menurut survei itu di Indonesia itu masih sangat minim ya konsumsi sumber protein hewani. Jadi masih tinggi konsumsi protein nabatinya. Seperti itu. Makanya masih sering terjadi anemia gitu, pada remaja ataupun pada wanita usia subur atau wanita hamil atau wanita menyusui. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini penderita TBC, HIV/AIDS yang akan disertai dengan anemia. Gitu ya. Kan biasanya kalau TBC, HIV/AIDS kayak gitu, nafsu makannya biasanya agak menurun ya. Nah, nafsu makannya agak menurun, otomatis dia proporsi untuk mengonsumsi makanannya pun dia juga tidak terlalu kuat ya untuk konsumsi banyak-banyak kayak gitu. Nah, di antara yang ketiga ini yang paling sering penyebab anemianya tuh yang ini, yang defisiensi zat gizi besi ini kayak gitu. Yang kedua pendarahan. Jadi pendarahan ini bisa menstruasi ataupun bisa karena kecelakaan kayak gitu. Karena memang di darah itu ada zat besi ya. Jadi darah itu dia keluar bersama dengan zat besinya. Seperti itu. Nah, ini bisa juga karena cacing ya. Jadi ini sebenarnya juga bisa dipisah ya cacing itu ya. Karena cacing itu kan bisa hidup di dalam tubuh manusia. Gitu ya, dia parasit ya kayak gitu. Jadi makanya dianjurkan untuk mengonsumsi kalau di daerah endemik ya, kalau di daerah yang memang dia sering terjadi cacingan kayak gitu, kalau bisa memang dia konsumsinya itu setahun 2 kali. Tapi kalau memang bukan daerah endemik seperti kita nih, misalkan di daerah yang normal-normal aja kayak gitu. Nah, itu dianjurkan untuk konsumsi obat cacingnya tuh setahun sekali kayak gitu. Karena memang kita nggak tahu ya, cacing itu kan bisa dari tanah, bisa dari sayuran kalau memang kita nggak bersih kayak gitu. Dan itu bisa berkembang biak di dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, ini pendarahan menstruasi sama kecelakaan ya. Nah, makanya kalau orang yang menstruasi dianjurkan untuk minum apa namanya kalau remaja? Kalau remaja minum suplemen apa namanya? Mana ini? Nggak ada suaranya. Kalau remaja minum suplemen apa? Kalau pas menstruasi, itu minum apa? Remaja itu dikasih apa? Suplemen penambah darah. Tablet penambah darah, Bu. Ya, namanya TTD ya, tablet tambah darah. Ya gitu untuk remaja. Kayak gitu. Sedangkan kalau untuk ibu hamil dikasih juga suplemen suplemen zat besi kayak gitu ya. Karena memang konsumsi di sini ya, konsumsinya itu kan bertambah ya pada trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu kan bertambah dibandingkan kondisi sebelum hamil. Makanya untuk menunjang kebutuhannya itu dia harus mengonsumsi suplemen zat besi sama asam folat.
hasilnya hemolitik. Nah, hemolitik ini karena ini ya kondisi thalassemia yang memang dia harus harus mendapatkan darah ya, biasanya setiap sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, rata-rata sebulan sekali ya kayak gitu. Nah, ini eritrositnya ini memang cepat pecah sehingga mengakibatkan akumulasi zat besi dalam tubuh kayak gitu. Makanya penderita thalassemia itu kan sel darah merahnya itu kan lebih cekung ya kayak gitu. Dan ini bisa menurun ya thalassemia itu secara keturunan. Jadi untuk penderita thalassemia dianjurkan untuk tidak menikah dengan penderita thalassemia juga. Jadi supaya nanti anaknya juga bisa resiko untuk terkena thalassemia bisa berkurang ya. Gitu. Nah, dampak anemia apa? Nah, dampak anemia karena tadi gejalanya tadi lemah, letih, lesu, pusing, kayak gitu. Nah, ini akan mempengaruhi keseharian, baik itu untuk anak sekolah misalkan, untuk mahasiswa, untuk orang pekerja, kayak gitu. Jadi tadi kalau dia pusing, letih, lesu, kayak gitu, nah otomatis dia aktivitasnya juga nggak fit gitu ya, dia nggak semangat kayak gitu, jadi dia nggak bugar gitu kan ya. Nah, dia akan mempengaruhi prestasinya nih, akan mempengaruhi prestasi ataupun akan mempengaruhi kualitas kinerjanya misalkan kalau bekerja ya, atau kualitas belajarnya nih kalau mahasiswa kayak gitu. Nah, ini akan berhubungan sama infeksi juga ya kayak gitu. Tadi kan ini prestasinya kurang, ini akan mempengaruhi kinerjanya kayak gitu. Nah, anemia ini juga bisa mempengaruhi infeksi kayak gitu ya. Ini kan ini sebenarnya gini ya, gitu. Dari mulai infeksinya naik ya. Karena kan di sini dia kurang konsumsi ya, kurang konsumsi variasi dari makronutrien. Nah, ini akhirnya dia rentan untuk sakit. Gitu. Nah, akhirnya kalau rentan untuk sakit, otomatis dia imunnya dia akan turun juga. Imunitas yang turun dia akan berakibat pada keadaan tubuh. Dia fit atau enggak fit nih. Terus nanti dia akan berhubungan sama ini prestasinya atau kinerjanya, kualitas kinerjanya kayak gitu. Dia berhubungan ya, kayak gitu. Makanya memang segera harus diatasi. Istirahat, makan yang cukup gitu. Cairannya juga harus cukup kayak gitu ya. Jadi walaupun kalian kuliah online nih kayak gitu. Nah, di sampingnya nih kalau bisa harus ada ini, harus ada minum kayak gitu. Terus juga sering olahraga gitu supaya juga terhindar dari penurunan kinerja juga ya, penurunan kualitas belajar kayak gitu. Terus pencegahannya bagaimana kayak gitu. Kalau pencegahannya untuk untuk ibu hamil itu kan harus diberikan ini ya, diberikan suplemen zat besi sama asam folat kayak gitu. Karena nantinya kalau kekurangan zat besi bisa mengakibatkan pendarahan atau bisa mengakibatkan anaknya itu dia akan lahirnya prematur kayak gitu. Jadi akan lahirnya sebelum trimesternya, sebelum dia trimester ketiga atau sebelum 38 minggu gitu misalnya gitu. Nah, kalau untuk ini untuk remaja berarti tadi ya suplemen TPD ya, tablet tambah darah kayak gitu. Karena memang dia harus disertai darahnya itu kan banyak yang keluar ya. Gitu. Nah, akhirnya dia juga defisiensi zat besi. Jadi harus ditambah dari konsumsi tablet tambah darah kayak gitu. Perlu diingat bahwasanya untuk konsumsi karena tablet zat besi ya, supaya zat besi itu kan dia baunya karena memang besi ya. Kalau memang dari biasanya ya suplemen zat besi itu dari dokter dan juga dari pemerintah. Nah, biasanya kalau dari pemerintah itu ada baunya gitu ya. Baunya besinya tuh ada kayak gitu. Nah, biasanya akan menyebabkan mual ya. Nah, ini dianjurkan untuk konsumsinya tuh sebelum tidur. Karena apa? Kalau nanti dikonsumsinya misalkan pagi gitu ya, terus nanti baunya nggak enak. Nah, ibunya otomatis mual nih kayak gitu. Akhirnya ibunya itu dia tidak mengonsumsi makanan karena dia mual atau sampai muntah. Jadi dianjurkan untuk
mengonsumsinya sebelum tidur. Jadi 1 kali ya sehari ya. Selama 90 dia isinya 90 tablet ya. Nah, untuk tablet yang remaja tadi sebenarnya ada beberapa efek juga, tapi memang ini nggak semua remaja mengalami efek seperti ini. Jadi misalkan dia BAB-nya jadi hitam kayak gitu, karena memang respon dari habis konsumsi ini ya suplemen tambah darah tadi ya, tapi tidak bahaya ya kayak gitu. Nah, selain itu pemerintah itu ada program fortifikasi makanan, jadi menambahkan zat fortifikan ke dalam makanan yang biasanya dikonsumsi dalam sehari-hari. Nah, biasanya yang ditambahkannya itu adalah zat besi, seng, asam folat, vitamin B2, sama lainnya ada beberapa gitu ya, ke tepung terigu ataupun ke minyak, ke garam, kayak gitu ya, kalau iodium ya. Jadi fortifikasi makanan itu memang di makanannya, di sumber makanan yang diberikan itu memang tidak ada kandungan ininya, kandungan zat-zat ininya, itu tidak ada. Nah, selanjutnya ini KVA ya, kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A ini dia ada, kalau vitamin A dia dilihat dari serum ya, berarti ini otomatis dia harus dilihatnya dari biokimia. Gitu ya, dari serumnya nih kurang dari 20 mikrogram per desiliter. Gitu. Atau kalau subklinis juga bisa dilihat dari laboratorium. Kayak gitu. Nah, kekurangan vitamin A ini kalau dilihat dari ininya ya, simptomnya nih, nah ini bisa dilihat dari ini nih, gejalanya ya kalau dia kekurangan vitamin A. Jadi dia kurang nafsu makan, kegagalan tumbuh. Jadi kalau anak yang kekurangan vitamin A, bayi ataupun balita, dia bisa gagal tumbuh ya. Makanya kalau bayi itu diberikan vitamin A yang warna merah sama warna biru. Nanti dicari lagi ya. Warna merah sama warna biru itu kan beda ini ya, beda isinya ya, beda international unitnya itu beda ya. Warna merah untuk anak usia berapa, warna biru untuk anak usia berapa ya. Nanti dicari-cari lagi ya. Bisa diare juga, penurunan daya tahan tubuh, sampai kebutaan. Nah, kalau kebutaan ini jarang ya, ataupun kalau rabun senja sekarang jarang ya. Kalau dulu masih sering, kalau sekarang ini sudah jarang ya, karena memang sudah digerakkan untuk pemberian suplemen vitamin A ya pada anak-anak gitu. Nah, penyebabnya ini, penyebab dari simptomnya ini, yaitu dia kurangnya konsumsi lemak untuk absorpsi dan kurangnya bioavailability atau penyerapan sumber vitamin dari hewan. Jadi kalau vitamin A itu ada vitamin A yang prekursor ya, kayak gitu. Ada vitamin A yang memang bentuknya vitamin A, kayak gitu. Jadi dia kurang bioavailability atau kurang penyerapannya, kayak gitu. Tanda klinisnya, nah ini kan kalau klinis ya, nah ini dia kekeringan kulit. Jadi kulitnya ini kering, jadi dia lebih rentan untuk mengelupas ya, kayak gitu. Nah, tampak pada tungkai bawah, di tungkai ya, bawah bagian depan, dan lengan atas bagian belakang ini dia mengelupas. Jadi kulit tampak kering dan bersisik seperti ikan. Nah, tanda-tanda dan gejala KVA pada mata itu ada beberapa ya. Jadi ada 7 tingkat, ada 7 ya, kayak gitu. Ada bunta senja, serosis konjungtiva, ada serosis konjungtiva disertai bercak bitot, yaitu serosis kornea, kekeringan, gitu. Keratomalacia, jaringan parut kornea, sama fundus seroptalmia. Jadi biasanya kita menyebutnya buta seroptalmia ya, sering kalau KVA ya, kayak gitu. Buta senja itu istilahnya kalau di lingkungan sekitar kita tuh rabun ayam ya, kayak gitu. Jadi kalau pas waktu malam, pas waktu sore, pas udah gelap kayak itu dia nggak kelihatan. Nah, seroptalmia itu sebenarnya kalau di awal-awal masih bisa diobati ya dengan cara disuntik ataupun ditetes mata. Tapi kalau dia sudah parah kayak gitu, nah itu dia tidak bisa diobati kayak gitu.
Jadi yang konjungtiva serosis yang ini ya X1A ini ya. Jadi dia ada wrinkle-nya. Jadi yang kiri ini ada wrinkle-nya kayak gitu. Dan hiperpigmentasi di sini ya. Oh, ini yang kiri yang ini ya. Kayak gitu. Jadi yang kanan ini ada merah-merahnya ini. Nah, wrinkle ini kayak apa sih namanya? Bercak-bercaknya gitu loh. Bercak-bercaknya di bagian mata. Terus bercak atau kerutan ya. Kerutan di bagian mata ya. Ini salah ya, bener yang tadi ya. Jadi wrinkle itu kerutan. Nah, ini ya, ini kerutannya, kelihatan kerutannya. Kalau hiperpigmentasi ini merah, ini kan harusnya di sini walaupun hitamnya di pinggir, di sini tuh harus ada putihnya, gitu. Tapi ini merah ya. Gitu. Nah, ini yang bitot tadi ya. Jadi ada spot bitotnya. Jadi dia putih-putih seperti ini ya. Nah, ini harus ini ya harus cepatnya diperiksakan kayak gitu. Jadi nah ada beberapa tingkatan ya, misalnya ada beberapa tingkatan yang gejala klinis dari kekurangan vitamin A kayak gitu. Ini yang bercak bitot tadi ya. Ini ya. Serosis konjungtiva. Itu KVA sebelum ini masih pencegahannya ya. Nah, pencegahannya apa? Ini ya. Sudah ada. Jadi yang tadi ya suplemen vitamin A yang merah sama yang biru ya. Jadi kalau bayi itu diberikan kapsul biru. Jadi dia 100.000 IU atau SI ya, sama ya, standar internasional atau IU, international unit ya, kayak gitu. Diberikan kepada anak usia 6 sampai 11 bulan. Gitu. Biasanya ada bulan ini ya, bulan pemberian vitamin A ya. Jadi Februari dan Agustus, jadi diberikan setiap 6 bulan sekali. Ini gratis diberikan, biasanya diberikan lewat posyandu. Jadi misalkan biasanya kalau bayinya itu tidak dapat, jadi mungkin pas waktu pembagian kapsul vitamin A-nya dia tidak hadir, kayak gitu ya. Nah, itu bisa minta ke kader posyandunya, kayak gitu ya. Karena memang itu diberikan, kan ada data ya, ada data dari posyandunya ya, baritanya berapa, gitu. Jadi disesuaikan atau biasanya dilebihkan, kayak gitu. Nah, balita, kalau yang balita itu dia warnanya merah. Jadi dia kadarnya itu dia 200.000 IU atau SI ya, standar internasional. Ini untuk anak balita usia 1 sampai 5 tahun. Kayak gitu. Jadi dia pemberiannya juga sama ya, di bulan pemberian vitamin A ya, kayak gitu, bulan Februari ataupun Agustus. Kayak gitu. Nah, untuk ibu nifas, karena memang tadi vitamin A juga fungsinya untuk ini ya, supaya bayinya tidak gagal tumbuh juga, kayak gitu. Makanya ibu nifas ini atau ibu menyusui ya, istilahnya juga bisa mengonsumsi suplemen vitamin A. Nah, ini kandungannya hampir sama nih, sama yang dia untuk usia 1 sampai 5 tahun. Jadi dia 200.000 SI, kayak gitu ya. Jadi diberikannya paling lama 30 hari setelah melahirkan. Karena di awal-awal bayi lahir ya, di awal-awal bayi lahir itu memang pertumbuhan organ vitalnya itu yang penting ya. Jadi awal-awal itu di awal-awal itu memang fase pertumbuhan organ-organ vital. Jadi kalau di awal-awal dia tidak konsumsi ibunya misalkan konsumsinya masih defisiensi atau kurang kayak gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dari si anak ini kayak gitu. Sebelum kita lanjut ke Gaki, ada yang mau ditanyakan? Bentar ya.
Ada yang mau tanya? Selanjutnya GAKI ya. GAKI itu dia gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, ini sudah ini ya. Sudah sering ya beliau, oh ini yodium, oh ini garamnya mengandung yodium kayak gitu. Nah, biasanya nih garam apa sih namanya tuh? Garam yodium sama yang biasanya kalau orang diet biasanya konsumsi garam apa namanya? Garam Himalaya ya bilangnya ya. Garam Himalaya itu dia hampir nggak ada yodiumnya karena memang ini ya, yodium itu kan difortifikasi ya, jadi memang harus ditambahkan yodiumnya. Sedangkan kalau garam Himalaya itu tidak ada fortifikasinya. Jadi misalkan teman-teman dapat info, konsumsi ini aja, konsumsi garam Himalaya aja, yang dia bagus nih buat tubuh kayak gitu. Perlu diingat bahwasanya yodium itu sumber di tanah Indonesia itu tuh sangat minim sekali. Kayak gitu. Kenapa juga pemerintah itu memberikan fortifikasi yodium di garam itu karena memang sumber iodium di bahan makanan Indonesia itu sangat minim. Jadi kalau pilih-pilih makanan juga harus lihat ya. Jadi nggak hanya oh ini ikut-ikutan gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Gitu. Nah, gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI itu dia dampaknya untuk anak bayi dan juga untuk orang dewasa itu beda, gitu ya. Kalau untuk anak bayi, gitu, jadi otomatis kalau anak bayi dari ibunya, berarti dari ibunya sewaktu hamil dia konsumsi iodiumnya dia kurang, Nah, akhirnya dia berdampak pada anak yang dilahirkan. Jadi anak yang dilahirkan itu dia jadi kreatin ya. Ini tulisannya ini ya harusnya ya diubah ya, kreatin. Ya, gitu. Jadi dia kerdil dan dia keterbelakangan mental. Dan wajahnya pun juga seperti maaf ya kalau orang bodoh kayak gitu ya. Jadi dia kalau kita lihat gitu langsung tahu ya, ini dia anaknya ada sakit nih kayak gitu. Nah, selain dari kreatin dan keterbelakangan mental, akibat dari kekurangan yodium si ibu yang hamil tadi, dia bisa mengakibatkan keguguran dan juga BBLR juga, berat badan lahir rendah. Kalau tuli ini biasanya masih jarang ya, tapi ada kasus seperti itu. Sedangkan untuk orang dewasa, biasanya itu dia ada gondok. Jadi hipertiroid ya, jadi pembengkakan di hormon tiroidnya. Hiper, dia besar. Tiroid, jadi hormon tiroidnya ya, di bagian tiroidnya di depan ini ya. Di bagian ya hampir sama kayak di tenggorokannya kayak gitu ya, tapi bukan tenggorokan ya. Gitu. Jadi dia pembentukan hormon tiroidnya, makanya disebut hipertiroid kayak gitu. Nah, tanda fisiknya yang gondok ini dia goiter. Nah, istilahnya ya sama sih dia gondok ya, tapi biasanya tuh bilangnya oh ini goiter nih gitu ya. Ini gondok itu ada step-stepnya kayak gitu. Ada yang dia belum sampai besar, gitu. Nanti kita pelajari ya kayak gitu. Ini juga sama kayak tadi ya, dia BBLR, kreatin sama mata juling juga. Jadi matanya nggak normal gitu ya, matanya juling kayak gitu. Nah, asupan yodium itu yang dianjurkan tuh segini ya. Jadi kalau optimal itu sekitar 100 sampai 199 mikrogram per liter kayak gitu. Jadi memang kalau garam ya, karena memang kita disesuaikan sama konsumsi garam ya. Jadi garam itu kan sehari nggak boleh lebih dari berapa tuh? 1 sendok teh kan ya, kayak gitu. Jadi kita bisa biasakan untuk konsumsinya nggak lebih dari 1 sendok teh gitu, karena memang sumber dari iodium itu dari sebagian besar dari ini ya, dari garam ya kayak gitu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi bahwasanya grade goiter itu ada macam-macam ya gitu.
Nah, cara untuk melihatnya itu dengan cara palpasi. Jadi palpasi ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak ahli. Tapi alangkah lebih baiknya nih kalau di goiter grade-grade awal ini bisa dilakukan oleh orang ahli ya, kayak gitu. Karena memang kalau orang yang nggak ahli ya lihat penampakan seperti ini pasti nilainya biasa aja, kayak gitu ya. Jadi palpasi itu tangannya kita nyentuh bagian leher ya, leher bagian depan gini ya. Jadi di istilahnya kita meraba-raba gitu kalau palpasi itu. Nah, kalau grade 1 kalau di sini kan cuma 3 ya. Jadi grade 1A sama 1B itu masuk yang sini ya, kayak gitu. Jadi kalau di sini grade 1A kelenjar gondoknya tidak terlihat, jadi masih biasa kayak gini ya. Baik datar maupun tengadah tuh kayak gini ya. Tengadah dan palpasi terasa lebih besar dari ruas terakhir ibu jari penderita. Jadi kalau dilihat gitu ya, diraba kayak gitu ya, dia agak lebih besar gitu dari ruas terakhir ibu jari penderita kayak gitu ya, dari jarinya ibunya kayak itu besarnya kayak gitu. Tapi dia belum terlalu kelihatan kayak gitu. Ini sama juga ya. Jadi kalau belum terlalu kelihatan, tapi kalau dia dengan tengadah maksimal, jadi dia ke atas kayak gitu ya, mendongak kayak gitu, dia akan lebih, kalau kita raba gitu agak lebih kerasa kayak gitu ya, agak lebih terasa, lebih besar ya, lebih besar daripada grade 1 kayak gitu. Tapi di sini dia kesimpulannya tuh belum terlalu kelihatan kelenjar gondoknya kayak gitu. Terus di grade 2 kelenjar gondoknya dengan inspeksi terlihat posisi datar. Jadi kalau datar seperti ini ya, ini kan datar ya, dengan palpasi dia terasa lebih besar dari grade 1B. Jadi dia lebih besar nih. Kalau misalkan dia nggak mendongak ya, dia lebih besar. Walaupun dia mendongak, nah dia lebih besar, lebih kelihatan besar nih. Diraba gitu kayak kelihatan besar ya, kayak gitu. Jadi goiter itu beda sama ini ya, ada benjolan ya. Jadi ada benjolan yang memang sama, dia tiroidnya juga besar, tapi dia agak lunak kayak gitu ya, dan dia tidak bertambah besarnya kayak gitu. Saya lupa itu penyakitnya namanya apa. Jadi harus tetap diperiksakan di dokter karena ada yang dia bahaya, ada yang dia tidak bahaya ya. Nah, untuk grade 3, nah ini lebih kelihatan nih, sudah lebih besar kayak gitu. Jadi dia terlihat ini kan ya dalam jangka 6 meter gitu, dengan jarak 6 meter dia terlihat seperti itu. Ini ya, biasanya kalau orang goiter yang sudah besar ini, dia kepercayaan dirinya itu dia lebih, kepercayaan dirinya tuh dia turun kayak gitu. Jadi gimana ya, upayanya juga edukasi ya, edukasi tentang pentingnya iodium kayak gitu. Karena memang di fase-fase ini ya, goiter yang grade 1, grade 2 kayak gitu. Sebenarnya ibunya ataupun bapak semuanya lah ya kayak gitu. Rasanya tuh, oh ini kayaknya mungkin lebih besarnya karena saya gemuk kayak gitu ya. Tapi lama-kelamaan tambah besar nih kayak gitu. Apalagi kalau orang-orang yang memang dia akses ke fasilitas kesehatannya kurang kayak gitu. Jadi jaraknya jauh kayak gitu, tidak punya uang ya. Kalau tidak punya uang misalkan jaraknya jauh pun dia juga nggak bisa kayak gitu ya ke fasilitas kesehatan. Jadi perlu edukasi gitu. Kalau dari pemerintah sudah ada fortifikasi kan ya, fortifikasi dengan penambahan iodium di ininya apa namanya, di garam gitu. Nah, ini pemeriksaannya tadi ya, pemeriksaan untuk gaki kayak gitu. Jadi ini ada kekurangan, ada kelebihannya ya kalau pakai metode palpasi tadi ya kayak gitu. Jadi kalau palpasi tadi yang meraba-raba tadi ya, ini murah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, ini karena bisa dilakukan oleh siapa saja, ini akibatnya ini ada kesalahan nih atau perbedaan dalam penilaian pemeriksa satu dan pemeriksa yang lain. Misalkan saya sama Febia gitu ya, melihat ini goiter di grade 1 sama grade 2. Saya bilang, oh ini dia di grade 2 nih, kayak gitu, kayaknya lebih besar nih, kayak gitu. Dan dia bilang, oh ini grade 1, kayak gitu. Jadi ini ada perbedaan, karena di sini tidak ada skill ya. Jadi mengandalkan raba-rabanya tadi, besar kecilnya, kayak gitu. Dan dia tidak spesifik
Nah, ini bisa jadi diakibatkan karena kekurangan gizi lainnya, ataupun dia karena medis lainnya. Jadi perlu ada pemeriksaan lebih lanjut dibandingkan hanya palpasi saja. Gitu ya, teman-teman ya. Terus selanjutnya, ini defisiensi vitamin D ya, defisiensi vitamin D. Jadi ini dulu waktu SMA juga udah pernah ya dipelajari ya defisiensi vitamin D. Kakinya bentuknya apa nih? Kakinya bentuknya O kayak gitu. Nah, kaki bentuk O itu tidak hanya ini ya disebabkan karena defisiensi vitamin D. Biasanya kalau biasanya kalau yang sering futsal ya, sering olahraga agak berat gitu ya, biasanya bisa ini kakinya juga O juga gitu. Nah, ini salah satunya ya, dia defisiensi vitamin D karena dia mengakibatkan kakinya bentuknya O kayak gitu. Nah, dia diakibatkannya itu karena kurang atau tidak sama sekali terpapar sinar matahari kayak gitu. Karena memang sinar matahari ini kalau vitamin D itu kan ini ya bisa diproses ya di dalam tubuh itu kalau dia terkena sinar matahari. Jadi kalau teman-teman cuma konsumsi vitamin D ini entah dari suplemen atau dari makanan, tapi tidak pernah terpapar sinar matahari, nah itu dia tidak bisa diproses oleh tubuh. Seperti itu. Karena waktu masuk itu masih bentuknya prekursor vitamin D ya, kayak gitu. Jadi makanan itu masih bentuknya prekursor vitamin D ya, gitu. Jadi supaya dia vitaminnya ini optimal di dalam tubuh itu harus terkena sinar matahari, kayak gitu ya. Jadi kalau yang bagus, nah itu yang bagus itu dia pas waktu pagi jam 9 sampai jam 11 ataupun sumbernya beda-beda ya. Ada yang bilang jam 9 sampai jam 11, ada yang bilang jam 10 sampai jam 12. Gitu. Jadi bisa teman-teman bisa pilih tengah-tengahnya saja ya. Ini juga orang dengan diet rendah lemak dan vegetarian nih berisiko defisiensi vitamin D juga. Vitamin D itu kan sumbernya juga berasal dari ini ya, sumber protein juga ya, kayak gitu, sumber protein nabati dan juga hewani juga, kayak gitu. Kalau ada orang yang dia konsumsinya itu ada orang yang sedang melakukan diet rendah lemak atau vegetarian, nah ini cenderung akan mempunyai resiko terkena kekurangan vitamin D. Gitu. Nah, simptomnya kelainan bentuk pada kaki. Jadi kakinya nih bentuknya bisa O atau bisa bentuk lainnya ya, kayak gitu, patah tulang dan juga lemah ya, kayak gitu. Tanda klinisnya rakitis. Jadi rakitis ya. Jadi dia di kakinya ya. Jadi rakitis itu kalau nggak salah kakinya juga ya. Gitu ya. Jadi rakitis itu tulangnya melunak ya, tulang melunak dan melemah pada anak-anak. Biasanya karena kekurangan vitamin D gitu. Jadi kalau dia konsumsi kalsium sama fosfornya, vitamin D itu kan membantu penyerapan kalsium sama fosfor ya. Kalsium itu kan dia fungsinya untuk pembentukan tulang ya, pembentukan tulang dan juga gigi kayak gitu. Jadi kalau orang itu dia defisiensi vitamin D kayak gitu. Jadi tidak ada nih zat yang dia bisa untuk meningkatkan penyerapan dari kalsium sama fosfor. Seperti itu. Selain itu bentuknya kakinya O ataupun kakinya X. Jadi bentuknya menyilang gitu ya. Jadi kalau berjalan gitu agak terganggu ya. Kalau dewasa bisa fraktur ya. Bisa mudah terkena fraktur. Selanjutnya defisiensi vitamin E. Jadi vitamin E itu dia kebanyakan juga berasal dari sayur dan buah ya, sayur dan buah, dari protein pun juga ada ya. Nah, vitamin itu memang fungsinya itu sebagai antioksidan. Jadi dia untuk mencegah radikal bebas dalam tubuh dan juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kalau kekurangan vitamin E nih, kekurangan vitamin E, dia bisa mudah capek, bisa lemah, bisa pucat, dan juga dia apatis. Kayak gitu. Nah, untuk tanda fisiknya,
itu dia miopati skeletal. Sama dia neuropati periferal, pigmen retinopatinya, jadi dia ada perubahan nih warna di retinopatinya atau di penglihatannya gitu. Ataupun ataksia spinocerebral, jadi di kepalanya ya, ataksia spinocerebral. Jadi kalau ataksia ini termasuk herediter ya, atau juga bisa dia degeneratif kayak gitu. Akhirnya kalau misalkan ini ya, misalkan dia defisiensi vitamin A karena memang tanda fisiknya dia bisa ataksia spinocerebral juga kayak gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi anggota geraknya kayak gitu. Jadi ini kalau konsumsinya itu sudah defisiensi sekali kayak gitu. Jadi dia bisa mengakibatkan hal-hal seperti ini. Selanjutnya defisiensi vitamin C. Nah, defisiensi vitamin C ini atau biasanya kita sebut itu scurvy ya. Nah, ini kalau apa namanya? Tandanya seperti ini nih. Jadi skinnya itu pale ya, atau dia mengkerut ataupun apa namanya tuh? Ya lebih mengkerut gitu ya. Terus untuk matanya ini biasanya agak cekung ya, agak cekung kayak gitu. Terus dia lebih mudah untuk tanggal giginya. Jadi skinnya itu pucat, matanya itu dia cekung ya, cekung. Terus dia giginya mudah lepas kayak gitu. Nah, defisiensi vitamin C itu dia vitamin C ya, vitamin C itu merupakan vitamin larut air ya, kayak gitu. Jadi kalau vitamin larut lemak kemarin itu ADEK ya, ADEK. Kalau larut air berarti C sama vitamin apa? Vitamin B gitu ya. Nah, ini vitamin C ini dia mudah teroksidasi atau mudah ini ya, mudah teroksidasi itu maksudnya dia kalau di udara kayak gitu dia mudah berkurang gitu ya. Apalagi kalau dia karena sifatnya larut air. Jadi misalkan ada sayur-sayuran ya, misalkan sayur-sayuran ataupun dia buah-buahan yang mengandung vitamin C kayak gitu kan dia larut air. Nah, kalau bisa dia dikupasnya juga nggak dipotong kecil-kecil. Jadi dia dipotong ukuran besar gitu ya kalau mau dibersihkan kayak gitu. Nah, ini vitamin C itu seperti vitamin lainnya, dia termasuk antioksidan juga. Gitu ya, kebutuhannya untuk laki-laki itu 90 mg per hari. Sedangkan perempuan tuh 75 sampai 85 mg per hari. Jadi teman-teman juga bisa ya ada kecukupan gizi ya untuk vitamin dan mineral. Untuk kebutuhan laki-laki sama kebutuhan perempuan itu berapa. Nah, ini karena juga fungsinya sebagai antioksidan ya, bersama kayak vitamin E ya. Nah, ini tanda sama gejalanya juga dia pucat, mudah lelah, pendarahan, sama penyembuhan luka itu tertunda. Gitu. Ini juga bersama ya untuk kalau dia defisiensi protein ya, karena protein itu kan dia fungsinya untuk mempercepat penyembuhan luka ya, karena dia membentuk jaringan yang rusak kayak gitu. Nah, tanda klinisnya ini skorbut atau scurvy ya, ini ya. Gusi dia lebih sering berdarah atau rentan berdarah, kulitnya kering dan juga pucat ya. Nah, luka lama sembuh. Nah, ini juga sama ini ya, karena dia penyembuhan lukanya tertunda, jadi dia lukanya lama untuk sembuh gitu. Selanjutnya defisiensi asam folat. Nah, asam folat itu biasanya lebih dianjurkannya itu dikonsumsi ketika ibu hamil kayak gitu karena memang seperti yang kita pelajari ya, kebutuhan asam folat, kebutuhan apapun ya, makronutrien ataupun mikro ataupun makro kayak gitu. Nah, itu dia meningkat ya selama hamil kayak gitu. Makanya dia harus diberikan suplemen asam folat kayak gitu ya. Nah, asam folat ini tuh bekerja sama dengan B12 atau dia beberapa
selain B12 itu bisa bekerja dengan asam amino spesifik ya. Nah, asam folat ini karena tadi kebutuhannya tadi kurang ya, harus dikonsumsi ya. Jadi kalau orang hamil selain zat besi dia harus konsumsi asam folat ya gitu. Nah, kalau simptomnya ini tanda klinisnya dulu ya. Tanda klinisnya kalau ibunya itu dia tidak mengonsumsi asam folat, nah ini bisa terkena NTD. Jadi anak yang dilahirkan tuh dia bisa NTD atau spina bifida. Kalau neural tube defect itu dia ini ya, apa namanya? Kayak gini ya, sama lah ya, kayak spina bifida ya, kayak gitu. Jadi di bagian ini di atas ekornya itu dia ada lubangnya. Gitu. Jadi makanya kalau bisa konsumsi asam folat, kayak gitu ya. Sebentar ya. Ya, gitu. Sama demensia ya. Ini untuk orang yang sudah mau menuju manula, kayak gitu. Nah, simptomnya itu adalah pucat, mudah lelah, lemah, anoreksia, insomnia, dan depresi. Karena asam folat ini dia juga membantu penyerapan dari zat besi ya. Jadi kalau dia kurang, penyerapan zat besinya dia rendah, dia bisa ini. Jadi kalau anemia tadi kan dia pucat ya. Jadi ini dia kondisinya juga hampir sama kalau dia defisiensi zat besi. Jadi dia pucat, mudah lelah, kayak gitu, sama lemah kayak gitu. Kalaupun ini juga ya, kekurangan asam folat ini untuk anak bayi, nah ini juga bisa terkena bibir sumbing juga. Jadi kalau kekurangan konsumsi asam folat ini bisa terkena bibir sumbing, kayak gitu. Nah, konsumsi asam folat ini juga ini bisa untuk mencegah terjadinya keguguran. Gitu. Karena tadi juga ya berhubungan sama zat besi ya, kayak gitu. Jadi ketika dia konsumsi asam folat juga mencegah keguguran dan juga preeklamsia. Preeklamsia itu dia hipertensi ya, hipertensi waktu ini kan istilahnya itu ada preeklamsi eklamsi ya, kayak gitu. Jadi dia ada peningkatan tekanan darah ya. Terus biasanya juga ada odem di bagian kaki. Kayak gitu. Kalau tidak teratasi ya, kayak gitu, sampai eklamsia itu biasanya dia sampai kejang. Gitu. Nah, sumber asam folat yang lumayan tinggi ya, ini berasal dari hati, sayur buah, telur, dan berasal dari suplemen. Karena kita kan ya ini ya konsumsinya rentan untuk kurang ya dari bahan makanan. Gitu. Selanjutnya defisiensi tiamin atau B1 ya. Gitu. Nah, ini kekurangan tiamin berdampak pada metabolisme energi. Karena memang beberapa vitamin ya, itu dia membantu metabolisme energi. Kayak gitu. Nah, simptomnya dia tuh lelah, mual, muntah, kehilangan BB. Karena dia berdampak pada metabolisme energi ya. Demensia sama insomnia gitu. Nah, biasanya juga karena memang dia ini ya, kalau kita lihat di AKG ya, kalau vitamin itu kan kebanyakan dia dalam bentuk mikrogram ya, jadi kebutuhannya sedikit. Tapi walaupun kebutuhannya sedikit, nah biasanya tidak tercukupi gitu. Tapi biasanya jarang orang-orang itu dia defisiensi tiamin gitu. Nah, tanda fisiknya ini dia beri-beri. Jadi kalau vitamin B ya, vitamin B itu biasanya beri-beri kayak gitu. Beri-beri biasanya juga dia kalau kita lihat ya kayak odem gitu ya pemeriksaannya. Jadi tangan kita ya ibu jari kita misalkan nyentuh bagian kulit di tangan kayak gitu. Kita tekan, nah ini kira-kira dia bakal kembali lagi atau enggak nih kayak gitu. Itu biasanya beri-beri basah ya kayak gitu. Atau Wernickel, ini kayak apa sih namanya? Wernickel itu jadi beri-beri itu kan ada beberapa macam ya. Jadi ada beri-beri basah, ada beri-beri kering, ada Wernickel gitu. Jadi itu ditemukan kayak apa namanya? Sama orangnya, bukan sama orang terus dinamakan namanya. Jadi Wernickel ini sendiri itu dari nama dari penemunya kayak gitu.
sindrom maksudnya ya. Sindrom biasanya itu sindromnya itu dia dinamakan beda gitu ya. Nah, ini dia sindrom Wernicke. Ini dia ada penurunan fungsi mental. Jadi dia ini ya tidak normal ya secara mental, secara fisik, psikis kayak gitu ya. Terus dia juga bisa mempengaruhi penglihatan. Kayak gitu. Nah, kalau beri-beri kering itu dia polineuritis. Kalau tadi beri-beri basah kita bisa lihat kalau dia odem atau tidak kayak gitu. Kalau beri-beri kering kita bisa melihatnya itu di syarafnya ya. Jadi syarafnya itu ada nyeri atau enggak gitu. Di bagian saraf-sarafnya itu ada nyeri atau enggak, ataupun dia ada sering kesemutan atau tidak. Kayak gitu. Itu polineuritis kayak gitu. Selanjutnya vitamin B2. Kayak gitu. Kalau beri-beri, nah ini vitamin B1. Kalau vitamin B2 nanti beda lagi. Nah, defisiensinya ini terjadi karena kombinasi dari kekurangan zat gizi lainnya. Nah, misalnya kayak katarak, kayak gitu ya. Itu kan kombinasi dari kekurangan vitamin ini juga ya, vitamin A juga ya, kayak gitu. Nah, ini kalau dia kekurangan riboflavin atau B2, nah ini bisa terjadi anemia juga ya, anemia, mulut kering, bibir pecah. Jadi sebenarnya kalau kekurangan vitamin ini akan mengurangi hal yang sama ya, bibir pecah, mulut kering, kayak gitu. Terus kalau dia sudah kekurangannya dalam defisiensinya berat kayak gitu, nah dia bisa mengalami sensitivitas terhadap cahaya. Jadi kalau dia terkena cahaya tuh terlalu silau, matanya tuh akan sakit, kayak gitu. Nah, pemeriksaan klinisnya ini bisa menggunakan angular stomatis atau dia dilihatnya maksudnya. Jadi pemeriksaan klinisnya ini dilihat dari dia ada atau tidaknya angular stomatis atau radang di sudut mulut, atau ada atau enggak. Seborrheic, jadi dia ada sisik atau dia kulitnya berwarna merah atau enggak di kulit kepalanya, kayak gitu. Atau perubahan dermatologis ya ini ya, jadi kulitnya itu ada perubahan atau tidak. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, jadi kan kita tadi sudah mempelajari vitamin dan mineral, vitamin ya, ini vitaminnya. Selanjutnya teman-teman, jadi nanti mencari simptom dan gejala klinis dari kekurangan niacin, vitamin B6 dan vitamin B12. Nanti minta tolong Febia ini ya. Jadi satu orang cari semuanya ya, nggak usah cari satu-satu ya. Misalkan Febia cari kekurangan niacin, nah itu simptom sama gejala klinisnya apa, vitamin B6 itu simptom sama gejala klinisnya apa, kekurangan B12 tuh simptom sama gejala klinisnya tuh apa, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa nih selain cari simptom sama gejalanya, gejala klinisnya ya, maksudnya sign and symptom kayak gitu, sign and symptom kayak gitu. Bisa juga ditambah informasi lainnya, misalkan terjadi kekurangan itu karena apa, misalkan vitamin B6 kekurangannya karena dia konsumsinya kurang dari berapa, jadi istilahnya ini ya, kebutuhannya berapa, terus dia mengalami kekurangan defisiensi itu kalau dia nggak konsumsi dalam jumlah berapa, bisa juga ditambahi sumber-sumbernya juga gitu ya. Nanti dikumpulkan hari ini ya, hari ini kan hari ini ya, hari Rabu kan, hari Kamis ya hari ini. Minggu depan hari Rabu ya, dikumpulkannya sebelum kuliah, jadi H-1 sebelum kuliah. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya?